Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasyar Faksal dengan NPM 124100022. Di sini saya akan menjelaskan tentang minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia merupakan persoalan yang serius yang berdampak luas terhadap sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Setiap tahunnya jumlah pencari kerja terus meningkat, baik dari lulusan SMA, SMK, serta sarjana. Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja tersebut. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Lapangan pekerjaan adalah tempat sektor atau kegiatan ekonomi yang menyediakan ketersediaan tempat bagi individu yang ingin bekerja dan memperoleh penghasilan. Lapangan pekerjaan mencakup berbagai bidang seperti pertanian, industri, jasa, teknologi, dan lainnya. Fakta pengangguran di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, per Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih berada di atas 5%. Ini menunjukkan bahwa jutaan orang di usia muda atau di usia produktif belum mendapatkan pekerjaan yang dalam kategori setengah menganggur atau bekerja tidak penuh waktu, serta mismatch antara latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan. Penyebab minimnya lapangan pekerjaan, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi nasional lebih terkonsentrasi di kota besar atau sektor tertentu, misalnya industri digital, sedangkan daerah-daerah terpencil atau sektor tradisional seperti pertanian masih tertinggal. Yang kedua, keterbatasan investasi dalam sektor padat karya. Kurangnya investasi pada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti manufaktur, pertanian, dan perikanan, mengurangi potensi penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya yang ketiga ada perkembangan teknologi dan otomatisasi. Kemajuan teknologi menyebabkan banyak perusahaan mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin atau sistem otomatis, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual. Selanjutnya yang keempat ada kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Banyak lulusan pendidikan tidak memiliki keterampilan yang praktis yang dibutuhkan dunia kerja. Kurangnya pelatihan vokasi dan link and match antara dunia pendidikan dan industri memperburuk masalah ini. Yang kelima ada urbanisasi yang berlebihan. Migrasi besar-besaran dari desa ke kota menyebabkan ketidakseimbangan tenaga kerja sehingga kota menjadi padat pencari kerja sedangkan desa kekurangan tenaga produktif. Yang terakhir ada birokrasi dan regulasi yang rumit, perizinan yang sulit, dan pajak yang memberatkan menghambat tumbuhnya sektor usaha baru, khususnya UMKM yang berpotensi menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya ada dampak minimnya lapangan pekerjaan. Dampak dari lapangan pekerjaan yang pertama adalah meningkatkan angka pengangguran. Semakin sedikit lapangan kerja, semakin tinggi pula angka pengangguran yang berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua ada kemiskinan dan ketimpangan sosial. Masyarakat yang tidak bekerja akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, memperparah jurang antara si kaya dan si miskin. Terus yang terakhir ada meningkatnya kriminalitas dan konflik sosial. Ketidakstabilan ekonomi akibat pengangguran dapat mendorong individu melakukan tindakan kriminal atau terlibat dalam konflik sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.